kita belajar, satu orang bisa pimpin kita doa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, Juliana bisa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita satu dan berdoa mulai. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kau pada kami makanan kami yang sempurna, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dari sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Makasih ya, Juliana. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru absen ya. Pak Guru absen dengan namanya. Marvin sih. Hadir. Marvin. Hadir. Nabinus. Hadir. Nathaniel. Hadir. Arbet. Hadir. Filipus. Ya, hadir. Doki. Hadir juga ya. Arvinsa. Eva. Peniska. Juliana. Agusiana Wombor. Elian. Nepison. Dixon. Hadir semua ternyata ya. Oke, mantap ya. Ya, sekarang sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Karena kita kan bangsa Indonesia ya. Ya, silakan berdiri. Yang kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila ya. Semua sudah tahu Garuda Pancasila? Oke, 1, 2, 3. Sekarang. Lalu kita sudah belajar tentang bilangan. Ya, hari ini kita belajar tentang pecahan. Bukan penyebut lagi, tapi pecahan. Ya, sekarang kalian lihat di depan ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya ada tiga poin ya. Ada 3 poinnya. Sekarang kalian lihat di sini. Nomor 1, peserta didik dapat mengetahui, membilang dan menyebut suatu pecahan. Ya, nomor 2, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan antara pecahan dengan pembilang 1 dan antara pecahan dengan penyebut yang apa? Yang sama ya, betul. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar atau alat apa? Ya, alat peraga ya, alat peraga. Nah, sekarang kita masuk di materi. Ya, lihat ini materinya, materi pecahan. Ya, pecahan. Bagian A itu mengenal pecahan. Sekarang di sini ada pengertian pecahan. Ya, lihat sini ya. Pecahan adalah bagian dari seluruh atau bagian dari apa nih? Kelompok benda. Dalam matematika, pecahan biasa ditulis dengan bentuk apa? A per B. Di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan B tidak sama dengan 0. Ya, B tidak bisa sama dengan 0 ya. Misalnya 5 per 1. Ya. Sini 1/5 ya, atau 1 per 5. Di mana 1 adalah pembilang, sedangkan 5 adalah penyebut. Ya, sekarang kalian perhatikan bentuk pecahan dapat juga disajikan dengan bangunan yang diwarnai seperti berikut. Yang itu kalau kita lihat. Ya, ini kalau kita contoh dulu misalnya 3 per 4.
Ya kalian ini harus tentukan mana penyebut mana pembilang. Yang sekarang pagutannya. Kalau tiga ini apa? Disebut apa? Pembilang. Empat ini? Betul ya. Ini pembilang. Ya, empat ini, tiga ini. Empat adalah penyebut. Ya sekarang kita lanjut lagi. Kalian perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar. Ya. Ini ada beberapa gambar ya. Gambar bangun dan datar. Ya sekarang kalian lihat ini bentuk apa nih kalian lihat? Lingkaran ini kita bagi dua. Satu yang diwarnai, satu yang tidak toh. Nah, sekarang kalian lihat ini. Yang diwarnai satu, tapi yang digaris dua. Ada kolomnya ada dua ya. Nah sekarang lihat. Kita dapat di sini dua atau satu per dua. Ya sekarang lihat lagi nih. Segi empat. Ya segi empat. Di sini ada berapa perselipan yang di dalam ini? Tiga. Yang diwarnai berapa? Kalau begitu satu per tiga. Kalau ini ada berapa? Segitiganya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu yang diwarnai ya. Kalau begitu 1 per 5. Kalau ini segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. 1 per 5. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 1 per 8. Kalau yang sananya lagi? 10 yang diwarnai 1. Itu 1 per 1 per 10. Lanjut. Nah sekarang bagian B pecahan senilai. Di sini ada penilaian yang pecahan senilai ya. Kalian lihat sini. Pecahan senilai adalah dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Yang sekarang kalian lihat gambar ini. Untuk lebih memahaminya bisa disimak gambar di bawah ini. Kalian perhatikan ini. Kalian lihat ini ya. Ini gambar apa? Balok. Ini gambar balok kan ya. Tapi sudah dibagi-bagi ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diwarnai di atas berapa? 6. Ya 6. Kalau begitu dia 6 per 3. 6 per 9 bukan 3. Nah lihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diwarnai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sekarang gambar yang di bawahnya lagi. Kali ini lihat ini. Ini berapa di sana kotaknya? 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diwarnai berapa? 4. Kalau begitu 4 per 6. 4 per 6. Bukan 4 per 2 lagi ya. Kalau di bawahnya ini? 3. Berapa ini? Berapa? 2. 3. 1, 2, 3. Dikasih berapa? 2 per 3. Bukan 1 per 3 tapi 2 per 3. Ya sekarang kalian lihat di sini. 2 per 3 itu sama dengan 4 per 6. Sama juga dengan 6 per 9. Makanya disebut pecahan senilai. Pecahan senilai. Betul. Sekarang kalian lihat ini. Ini apa namanya? Lingkaran. Ya lingkaran. Lingkaran ini kita bagi menjadi 3. Ya lihat 1, 2, 3. Yang digaris berapa? 1. Kalau begitu dia 1 per 3. betul 1 per 3 atau seperti dia 1 per 3. Kalau yang ini kita mau cari. Ya 6 ya 6. Yang kita warnai berapa? 2. Kalau begitu 6 per 3. 2 per 6. 2 per 6 betul. Gambar di sini. Saya ini dulu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Diwarnai berapa? 3. Begitu 3 per 9. Yang sananya lagi ada 12. 12. Ada 12. Yang kita garis berapa? 4. Dalam 4 per 12. Ya lihat sini. 1 per 3 sama saja kalau kamu bilang 2 per 6. Sama juga kalau kamu bilang 3 per 9. Sama juga kalau kamu bilang 4 per 12. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nah sekarang kalian bisa baca yang ada di depan. Dari gambar di atas yang tadi lihat gambar A tadi. Gambar A merupakan gambar yang ketiga-tiganya menunjukkan pecahan senilai yang ini tadi.
2/3 sama-sama kalau kamu bilang 4/6 sama dengan 3/9 ya. Itu tadi. Walaupun antara gambar balok pertama, kedua dan ketiga bentuk pecahannya berbeda ya. Begitu juga dengan gambar B, lingkaran tadi ya. Kalian sudah tahu lingkaran tadi. Lingkaran yang dibagi menjadi berapa bagian? 2. Ya, yang tadi itu ada 1/3, 2/6, 3/9 dengan 4/9. Nah sekarang kalian lihat ya, perhatikan gambar di bawah ini. Kalian perhatikan. Ini satu kertas ya. Kalau kita bagi 2 menjadi 1/2, tapi kita harus warnai yang satu. Ini ya, 1/2 ya. Permukaan yang berwarna merah adalah 1/2 bagian. Yang kali ini, kalian lihat, ini dibagi berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Yang diwarnai berapa? 2. Diwarnai 2. Kalau begitu, permukaan yang berwarna merah adalah 2 bagian. Dan sekarang, yang ketiga di bawah. 8. Ya, ini dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diwarnai berapa? 4. Nah, kalau begitu permukaan yang berwarna merah adalah 4. Kalau begitu 4/8 bagiannya. Nah, ini sekarang kalian lihat sini. 1/2 itu sama dengan 2/4 ya. Nah, sama juga kalau kamu bilang 4/8. Nah, sekarang lanjut lagi. Lanjut, perhatikan sini. Cara menentukan pecahan senilai dengan media adalah ada 2 ya, ada 2 poin. Kalian dari sini ada 2 poin. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Dikalikan dengan angka yang sama. Nah, misalnya ini tadi berapa? 1/2. Nah, 2/4. Berapa lagi? 1/2. Dikali 2 lagi 4/8. Lihat sini. Ini semuanya kita kali 2. Lihat sini, kali 2, dikali 2. 1 kali 2. 2 kali 2. 4. Dia dapat ini, dia dapat. Nah, sekarang kita tentukan ini juga. Dia dapat kecil. Dikali 2 juga. Ini juga dikali 2. 2 kali 2. 4. 1 kali 2. 4/8. Nah, sekarang kalian lihat ini di dalam tabel. Nah, ini pecahannya. Ini pecahan, bentuk pecahan ini pecahan senilai yang samanya ya. Sekarang 1/2 sama saja kalau ini 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 3/6. 1/2 sama dengan 4/8. 1/2 sama dengan 5/10. Ya, 5/10 ya. 1/2 sama dengan 14. Sekarang 1/3 ya, atau 1/3. Bisa kalian sebut 1/3 atau 1/3. Lanjut. 1/3 itu sama dengan 2/6. 1/3 sama dengan 3/9. 1/3 sama dengan 4/12. Sekarang kita masuk di 1/4. Jadi 1/4. 1/4 sama dengan 8. 2/8. 1/4 sama dengan 3/12. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi kalian sudah tahu pecahan senilai. Ya, sekarang lihat di sini. Satu buah pecahan bisa memiliki banyak pecahan yang senilai. Ya, kayak tadi itu ya. Nih, tadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Dikali 2 lagi ada 8/16. Ya. Cara menentukan pecahan senilai bisa dilakukan dengan 3 metode ya. 3 metode yakni menggunakan garis bilangan atau garis bilangan. Garis bilangan. Ya, ini kamu sudah kasih penjelasan kemarin ya. Ini namanya garis bilangan. Di tengah-tengah ini ada titik 0. Kalau ke sana dia 1. Ya, 1 betul, 1. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau kamu bilang dan seterusnya sampai 1000 ke atas. Ya, kalau ke sana angka berapa? 0. Ini sudah 0. Kalau ke sana angka berapa?
Kalau di sana? Masa di sini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sana? Masa tidak tahu? Minus. Ya, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Ya, kalian harus perhatikan ya. Kalau dia ke sana 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000 tidak apa-apa. Kalau dia ke sini min 1, min 2 sampai min berapa? 1000. Ya, min 1000. Lanjut. Sekarang yang kedua menggunakan gambar. Ya, menggunakan gambar. Ini tadi ada gambar yang kita gunakan. Ya. Ini namanya gambar. Ini gambar. Ini gambar lingkaran, ini gambar persegi. Ini segi. Ya, kalian harus tahu dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir bagian nomor 3, membagi atau mengalihkan pembilang atau penyebut dengan bilangan yang sama kayak tadi. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Ini kita kalikan. Misalnya 1 kali 2 dapat 2. 2 kali 2 dapat 4. Ngerti? Makanya disebut bilangan apa? Pecahan serial. Nah, sekarang bagian C ya, bagian C. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, sekarang bagian A. Membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan kita harus mengingat kembali tanda apa? Tanda perbandingan berikut. Tanda ini dibaca apa? Ini. Lebih besar. Ini lebih besar. Kalau tanda ini dibaca lebih kecil. Nah, kalau tanda ini kalian kasih tahu ya sama dengan. Ya, sekarang kalian perhatikan sini nomor 1. Jika penyebut kedua pecahan sama, ini penyebutnya yang sama ya. Penyebutnya yang sama. Maka dibandingkan langsung pembilangnya. Kalian bandingkan langsung pembilangnya ya. Misalnya ini 3/8 lebih kecil dari 5/8. Ini lebih kecil, ini yang lebih besar. Jadi penyebut sama maka dibandingkan pembilangnya, yaitu 3 lebih kecil dari 5. Ya betul ya. Sekarang kalian lihat sini beberapa contoh. Ini contoh. Perhatikan sini ya. 6/2 titik 4/2. Ya, kalian lihat di sini ya. Penyebutnya ini sudah sama ya, sama-sama 2. Lihat ini sama-sama 2. Kalau begitu pembilangnya 6 dengan 4 yang betul beda. Kalau begitu mana yang besar? Perhatikan mana yang besar? Yang besar itu 6. Kalau begitu arahnya ke 6. Nah, begini. 2/6 lebih besar dari 4/2. Bisa mengerti? Bisa. Nah, misalnya bagus rubah lagi sini. Misalnya bagus rubah ya, lihat sini, bagus rubah. Misalnya di sini 3. Di sini misalnya 7. Nah, ini bagus hapus. Kalau begitu bagaimana caranya? Mana yang besar ini? 3 dengan 4. 3 dengan 3, sorry. 3 dengan 7. Mana yang besar? Siapa mau jawab? Bisa jawab? Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Baru kita akan ngomong. Dijawab menggunakan simbol tadi. Nah, simbol ini yang kalian gunakan. Kalau misalnya dia lebih besar ini, kalau dia lebih kecil ini. Nah, simbol ini yang kalian gunakan. Siapa lagi mau perbaiki? Silakan. Ini masih salah ya, masa 3/2 lebih besar. Ini namanya lebih besar ya. Nah, ini yang baru benar. Nah, sekarang lihat di sini. 2/3 lebih besar dari 2/3 lebih kecil dari 7/2. Nah, ini yang benar ya. Dan sekarang kita lanjut di nomor 2.
Jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka samakan dahulu penyebut, lalu membandingkan pecahan. Membandingkan pembilangnya ya. Dan sekarang kalian perhatikan sini. Sepertiga dengan disamakan dulu penyebutnya ya. Samakan dulu penyebutnya. Sekarang kalian lihat di sini ya. Dari sini. Sepertiga dengan seperempat. Ya. Sekarang kalian lihat dulu di perkalian 3. Ya. 3. Berapa lagi? 4. Betul 4? 6. Ya 6. Lanjut lagi. 9. 9. 12. 14. Kalau 4. Betul 8. 4. Baru 8. Berapa lagi? 12. Betul 15. Dan seterusnya. Sekarang kalian perhatikan sini. Perkalian 3 dengan 4. Mana yang sama? 12. Kalau begitu dia menyebut 12. Ya. Sekarang perhatikan sini. Ini dikali berapa dia dapat 12? Dikali berapa dia dapat 12? 4. Ya 4. Betul. Kalau ini dikali berapa? 3. Ya 3. Ya. Perhatikan dikali 3. Ini semua dikali 3. Perhatikan sini ya. 1 kali 3. 3. Ya 3. Kenapa ada 5? 3 dikali 4. 12. Ya sekarang dia jadi 3 per 12. 1/3 sama saja kalau kamu bilang 3 per 12. Ya ini ya sama dengan ini. Ya sekarang lihat lagi di sini. 1 kali 3. 3. Betul 3? Betul 3? 6. Apa? Betul? 3? Ya 3. 4 dikali 3? 12. Ya sekarang kalian perhatikan sini ya. Perhatikan sini. 4 per 12 titik-titik 3 per 12. Ya sekarang kalian lihat di sini. Mana yang lebih besar kalian lihat? Karena ini ya ini penyebut berapa? 12. Ini kan sudah sama toh? Sudah sama. Tinggal kalian perhatikan di atasnya. Mana yang besar 4 dengan 3? 4. Ya kalau itu arahnya bagaimana? Siapa mau ke depan? Ya silakan. 4 lebih besar dari 3 per 2. Nah, siapa mau perbaiki? Saya. Nah ini yang benar ya. Nah sekarang kalian perhatikan di sini. 4 per 12 lebih besar dari 3 per 12. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi bagian B. Mengurutkan pecahan. Ini kalian lihat. Beberapa pecahan dapat diurutkan dari yang terbesar atau terkecil. Caranya yaitu dengan membandingkan pecahannya terlebih dahulu 1 per 1. Ya sekarang kalian lihat di sini ada contoh. Diperhatikan contoh pecahan berikut. Jadi ada berapa ini? 1 per 4. Kita urutkan ya. Urutkan pecahan dari yang terbesar adalah ini 1/4. Terus 1/8. Semakin dia besar semakin kecil ya betul ya. Semakin dia kecil. Kalau misalnya 1/2, mana yang besar dengan 1/15? Nah, ini mana yang besar? 1/2. Misalnya ada 1% kita bagi 2. Pasti kalian dapat 9. Nah kalau ini 1 pisahan 15 berapa ini? Masih mungkin Kecil kecil. ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Ya sekarang kalian lihat di situ ada nama kelompok. Nanti kalian tulis nama kelompoknya, nama kelas,
anggota kelompok. Di sini ada berapa soal? Ada berapa soal? 3. Ya, 3 ya. Nomor 1 AB, nomor 2 AB juga, nomor 3 itu AB ya. Nah, nanti Pak Guru bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, langsung Pak Guru bagikan ya, lembaran yang KPD-nya. Nah, tulis nama kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nanti kalian tanyakan kalau tidak mengerti ya. Ya, kerjasama. Kerjasama. Harus kerjasama ya, kerjasama. Harus kerjasama. Ya, tulis nama kelompoknya kelompok 3. Ini kelompok 2. Di sana kelompok 1. Pakai tulis. Ya, nama anggota nanti nama kajian ya. Nah, itu sudah pasti. Kelompok kelas 4 ya, kelas 4, tulis kelas 4 nama kelompok kalian. Misalnya Luki, Eva, Arbet, Philip, Lucia. So, ini sudah. Kira-kira seperti apa? Harus kerjasama ya, harus kerjasama. Sudah tulis nama semua. Ya, kamu kasih 10 menit saya ya, cepat ya. Ya, perhatikan di situ nomor 1 bagian A, 3 per 4. Tinggal kalian tentukan 3 itu apa, 4 itu apa. Nah, misalnya nih, misalnya nih 6 per 9. 6 itu adalah 9, 9 adalah penyebut. Ya, cepat ya.
yang kemarin. Sudah semua tulis nama? Sudah semua tulis nama? Nah, supaya kalian semangat mengerjakannya, kita is breaking dulu ya. Kita is breaking dulu. Boleh berdiri? Is breaking dulu. Ya, semangat. Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan dulu ya. Cepat-cepat ya. Aku kasih 15 menit kalau kita.
yang sudah? Sudah. Kalau sudah bawa ke sini ya. Nanti Pak Guru tunjuk yang beberapa yang maju ke depan baca. Sudah bawa ke sini kan sudah? Belum di tempatnya ya. Oke, sebelum kita presentasikan hasil kelompok kalian, terlebih dahulu kita apa? Tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Kenapa berdiri? Kita silakan berdiri. Tepuk semangat. Ya, sekarang yang maju ke depan adalah kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3 ya. Nomor 1 tertukar, penghilangan dan penyebut. Tekan di bawah ini. 3 per 4, 3 penghilang, 4 penyebut. 1 per 9, 1 penghilang, 9 penyebut. 2 kaki, titik-titik, penyebut dengan warna lebih besar yang atau lebih kecil. Dan 4. Bagian A seper-2 lebih besar dari seper-3. Bagian B 1/7 lebih besar, lebih kecil dari 1/5. Nomor 3, urutkan pecahan berikut. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7. Nah, terima kasih ya kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 1. Maju ke depan. Kelompok 1 sudah ya. Sekarang kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Lihat kelompoknya. Tentukan penghilang dan penyebut pecahan di bawah ini. 3/4,
3 9, 4 menyebut 1 per 9, 1 9, 9 menyebut 2 lengkapi dengan tahun besar tahun kecil satu per 2 lebih besar satu kecil bagian B satu per 7 lebih kecil 1 per 5 kemudian urutan pecahan dari A 1 per 2 berarti 1 per 5 1 per 3 1 per 4 bagian B urutan dari yang terkecil empat per 7 4 per 7 2 per 7 3 per 7 5 per 7 Oke ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 3 kalau kamu lihat hasilnya semuanya benar ya, karena kalian itu sudah memahami materinya ya. Oke, berikan tepuk tangan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sekarang. Nah sekarang apa yang kalian pelajari tadi? Materi apa? Materi apa yang kalian pelajari tadi? Ya pecahan. Ya. Kalau begitu, apakah kalian bisa simpulkan pecahan itu tadi? Bisa kalian simpulkan apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Nah itu, pecahan adalah apa? Bagian dari keseluruhan atau bagian dari sekelompok benda. Bentuknya bagaimana? A per B. Yang A per B. A itu apa? A itu apa? B itu? Kalian ya. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan materinya ya. Sekarang kalian lihat ini ada rangkumannya. Ya lihat. Lihat bagian 1 nomor 1. Bilangan pecahan adalah yang dinyatakan sebagai A per B dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. B tidak sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Nah sekarang nomor 2. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi tetap nilainya tetap sama. Nomor 3. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan pembilang dan menyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama kayak tadi pada publikasi ini. Misalnya seper 2 dikali dengan 2 jadi 2 dikali 2 4 jadi 2 per 4. Dan sekarang kita masuk nomor 4. Menyederhanakan pecahan berarti membagi pembilang atau menyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Sekarang nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 5. Untuk mengurutkan pecahan kita harus membandingkan kedua pecahan terlebih dahulu. Berikut cara membandingkan pecahan. Yang nomor 1. Nah, lihat nomor 1. Jika penyebut kedua pecahan sama,
bandingkan langsung sembilannya. Ya ini kayak tadi nih, mana ini. Ini kan sudah sama tuh penyebutnya, tinggal kalian bandingkan di atas. Ngerti? Ya. Sekarang yang di bawah. Jika penyebut kedua pembilang berbeda, maka dahulu penyebutnya, lalu bandingkan pembilangnya. Tinggal kalian bandingkan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini sudah ya, sekarang kita lanjut. Ya, sekarang kita tetap semangat lagi ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita ini. Ya, oke. Tetap semangat. Oke. Sekarang sebelum kita keluar kita menyanyi dulu ya. Kira-kira lagu apa yang kalian tahu? Garuda Pancasila. Yang lain, lagu lain yang kalian tahu. Sang Merah Putih. Semua tahu Sang Merah Putih? Kalau gitu berdiri ya. Sang Merah Putih. Sang Merah Putih. Ya. Boleh satu orang suntik ke depan Sang Merah Putih? Ya. Ya. Lagunya tadi apa? Ya, satu orang bisa hapus lagunya. Pokoknya dihapus ya. Ya, bisa ambil bukunya. Bukunya diambil ya. Nanti Pak Guru kasih tugas. Kalian kerjakan. Ini dikerjakan per perorangan atau per individuan ya. Nanti Pak Guru ambil nilainya ya. Ya, sekarang saya tulis soal. Nomor 1.
nomor saya ya, kalian jawab. Silakan dijawab ya. Sudah ada yang selesai? Yang nomor 1, tentukan pembilang dan penyebut pecahan di bawah ini. Tinggal kalian jawab. Misalnya ini 4 apa? Ini 6 apa? Sudah? Nah, terus yang bagian B 5 apa? 6 juga apa? Dan sekarang yang nomor 2. Nah, tentukan pecahan yang terbesar. Nah, ini kalian tentukan mana yang besar. 1/2 dengan 2/7. Ya, ini sudah pembilangnya sudah sama. Tinggal kalian tentukan pembilangnya mana yang besar. Ngerti? Kalau sudah bisa dikumpul ya, dikumpul ke depan. Jawab kayak tadi itu yang kelompok tadi. Ya tanyakan yang sudah mengerti, nanti Pak Guru bantu. Ya, tinggal kalian jawab begini ya. 4 itu apa? Nah, tinggal jawab begini. 4 itu apa? Titik. Dan 6 itu apa? Titik. Nah, sama juga di bawah. 5 itu apa? Dan 6 itu apa? Kalau ini tinggal kalian tentukan mana yang lebih besar. Sudah?
cepat ya, tinggal 2 nomor saja. Enggak ingat. Cepat-cepat ya. Satu per 7. Itu jawab nomor 1 itu. Ya 4 berbilang. Tulis 4 berbilang. 6 per 7. Ya cepat-cepat ya, cepat-cepat. Sudah? Ya, bawa ke depan kalau sudah ya. Nanti kamu acak lagi. Cepat-cepat. Bawa sini. Bawa sini. Nah, taruh di sini yang kelompok 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2. Ya, kelompok 3 nanti kelompok 3. Ya, cepat-cepat ya. Ini kenapa? Berarti ini. Oke. Kalau semua sudah, bang. Cepat-cepat ya, cepat-cepat. Ya, kumpul di depan ya. Kalau sudah, ya cepat-cepat ya. Jangan bantu temannya karena ini tugasnya ya, tugas di sini dulu. Empat itu 9, 39.
boleh kumpul. Kalau sudah kumpul. Ya kumpul ya kalau sudah semua. Ya, cepat ya. Ini nanti Pak Guru periksa di rumah ya, bukan periksa di rumah. Nanti Pak Guru periksa di rumah. Hanya ambil tugas saja, tugas kalian. Tugas individu. Ya cepat-cepat ya. Kalau sudah kumpul. Kalau sudah kumpul. Ya kalau sudah kumpul. Oke, kumpul. Sudah semua? Ya cepat-cepat ya, karena kita mau keluarin. Tinggal Pak Guru kumpul semua, nanti Pak Guru periksa di rumah. Cepat. Karena Pak Guru mau ambil tugas individu ya, tugas individu. Atau tugas per perorangan. Tadi kan sudah tugas ke kelompok, tinggal tugas perorangan. Oke, sudah cepat-cepat ya, cepat-cepat. Cepat kumpul di depan ya. Oke sudah, kumpul semua. Oke kumpul, kalau kita berdua kita udah ya. Kumpul sini. Ya cepat-cepat kumpul sini ya. Sini kumpul. Ya semua sudah toh? Dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Tapi ini tugas per individu atau perorangan ya. Nah tapi ini nanti Pak Guru periksa di rumah, bukan hari ini. Hari ini hanya tugas individu atau perorangan. Ya sebelum kita pulang Pak Guru mau menjelaskan lagi tentang pecahan ya. Nah pecahan itu kalian sudah tahu bentuknya A per B. A itu apa? B itu apa? Kalau B itu tidak boleh sama dengan tidak bisa sama dengan 0. Oke, mantap. Ya. Dan hari ini sudah selesai materi pecahan. Minggu berikutnya kita belajar tentang bangun datar. Kalian sudah tahu bangun datar apa saja? Ya segitiga. Ada segitiga apa lagi? Ya segi 4 lingkaran apa lagi? Ya layang-layang. Jajaran bintang juga ada. Persegi juga ada. Oke, tapi itu minggu depan. Ya sebelum kita keluar, satu orang pimpin doang. Oke. Bu Diana. Amin. Sampai sekarang dulu.
kita keluar, ya berdiri dulu, kita screen ya, supaya kalian semangat keluarnya. Oke, Depok semangat. Oke, oke silakan dulu. Oke, kita kelas. Salam kepada Bapak Guru dan teman-teman